Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Nurdin dan teman-teman, kami dari kelompok 21 ingin menyampaikan proposal tentang pendirian usaha salad buah. Kelompok 21 terdiri dari saya sendiri, Atik Rahayu, kemudian Krisnawati Merah Putri, Ridwan Purnomo, dan Wulandina Oktaviani. Salto buah Bekasi merupakan kepanjangan dari salad topping yang berbahan utama buah-buahan lalu disajikan dengan berbagai inovasi. Sedangkan Bekasi adalah kota tempat kami menjalankan bisnis ini. Bekasi terkenal dengan cuacanya yang panas sehingga dengan adanya salad buah ini dapat menyegarkan dan menyehatkan tubuh. Berdasarkan hasil riset di Google Trends dalam 1 tahun terakhir, banyak orang yang mencari informasi tentang salad buah dan merupakan pencarian paling tinggi dibandingkan sop buah dan jus buah. Adapun hasil analisa SWOT dari usaha salad kami berada pada kuadran 1. Latar belakang. Semakin padatnya aktivitas membuat banyak orang membutuhkan asupan makanan tambahan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuhnya. Makanan yang banyak tersedia di pasaran hanya makanan enak rasanya, tetapi tidak memperhatikan aspek kesehatan apalagi nilai asupan gizi. Yang ketiga, mendukung upaya pemerintah dan Kemenkes dalam program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yaitu Germas, dengan membiasakan makan buah dan sayur setiap hari untuk mewujudkan gizi seimbang. Salad buah merupakan alternatif makanan yang dapat mendukung program tersebut. Nutrition and Health. Buah buah dalam salad kaya akan nutrisi, kandungan gizi, mengandung serat tinggi, juga mengandung berbagai vitamin dan mineral yang sangat berguna bagi kesehatan tubuh. Salad buah sendiri baik untuk dikonsumsi oleh anak-anak hingga lansia, termasuk masyarakat yang sedang menjalani program diet. Visi, menjadi produsen salad buah terbaik nomor 1 di Indonesia dengan berbagai inovasi produk. Misi, 1. Mengutamakan makanan yang sehat, bergizi, dan menjaga kualitas produksi dengan menggunakan teknologi pengemasan modern. 2. Memberikan harga yang terjangkau kepada konsumen. 3. Melakukan inovasi baru untuk memuaskan konsumen. Tujuannya adalah 1. Terwujudnya makanan yang sehat, bergizi, dan menjaga kualitas produksi dengan penggunaan teknologi pengemasan modern. 2. Menjadi produk dengan harga yang terjangkau bagi konsumen. 3. Terciptanya inovasi-inovasi baru untuk memuaskan konsumen. Produk yang dihasilkan. Buah-buahan dengan macam-macam topping dan dressing, di mana pelanggan dapat merequest buah-buahan, topping, atau dressing sesuai keinginan. Salad buah ini dibuat dalam kemasan 300 ml dengan harga 30.000 per cup. Keunggulan produk. 1. Berbahan dasar buah-buahan segar yang dikombinasikan dengan beberapa bahan pelengkap seperti keju, es krim, dan nata de coco. 2. Harga yang wajar jika dilihat dari manfaat komposisinya. 3. Merupakan usaha homemade sehingga aspek kebersihan dan kelayakan makanan sangat terjaga. 4. Pengemasan yang menarik seperti pelabelan pada kemasan dan pemilihan warna buah-buahan yang beragam membuat penampilan yang menggiurkan. Segmen pasar. 1. Berdasarkan hasil riset di Google Trends dalam 1 tahun terakhir, banyak orang yang mencari informasi tentang salad buah dibandingkan sop buah dan jus buah. 2. Semua kalangan masyarakat yang kurang suka memakan buah secara langsung ataupun yang ingin mengonsumsi salad buah ini sebagai pelengkap setelah makanan pokok ataupun menjadi cemilan. Target pasar. Orang tua yang membiasakan anaknya untuk mengkonsumsi buah-buahan. Harganya yang terjangkau cocok untuk cemilan para remaja. Cocok untuk masyarakat yang sedang program diet. Cocok untuk masyarakat yang tidak suka makan buah secara langsung atau malas mengupas dan memotong. Pemasaran secara online melalui sosial media ataupun marketplace sehingga siapapun dan dimanapun dapat memesan produk kami selama masih dalam jangkauan mengingat ketahanan dari produk kami. Menempatkan produk kami ke toko-toko dan kantin agar masyarakat atau konsumen bisa mendapatkan produk kami. Positioning diprediksi 50% produk kami bisa diterima di berbagai kalangan karena pengemasan produk yang menarik, pemasaran online dan offline, mengedepankan inovasi, kebersihan, dan keamanan produk.
Selanjutnya oleh Mbak Ulan. Adapun prediksi dan proyeksi penjualan, untuk prediksi dan proyeksi penjualan salad buat ini, kami menargetkan pada tahun pertama dapat terjual sebanyak 55.599 cup atau setara dengan 100 cup per hari dan 2.600 cup per bulannya, di mana kami memfokuskan penjualan pada ukuran 300 mili karena banyak konsumen yang membeli hanya untuk cemilan. Kami berharap penjualan akan terus meningkat di bulan-bulan dan tahun-tahun yang mendatang dengan prediksi kenaikan 10% per bulannya. Adapun analisis 4P dari usaha salad buah ini yaitu untuk produk kami memiliki manfaat, kandungan vitamin dan serat yang baik untuk tubuh. Untuk harganya yaitu relatif murah dengan bahan-bahan yang premium dan inovasi yang kami berikan. Untuk promosinya kami melakukan melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook Marketplace, dan lain-lain serta melakukan pemberian diskon atau lebihan cup salad apabila konsumen membeli dengan target pencapaian yang kami tentukan. Untuk tempat penjualan kami letaknya strategis. Selain itu, kami melakukan analisa SWOT untuk usaha kami. Adapun tahapan proses analisis SWOT usaha kami yaitu pertama menetapkan indikator untuk mengevaluasi faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor internal tersebut dikelompokkan menjadi kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga, faktor-faktor eksternal dikelompokkan menjadi peluang dan ancaman, di mana masing-masing kelompok terdapat 5 poin seperti yang ada pada layar. Selanjutnya, dari poin-poin tersebut, kami melakukan penentuan bobot, rating, dan skor seperti yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Ini merupakan analisa untuk faktor strategi internal atau IFAS. Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingannya dengan skala 0,0 sampai dengan 1,0. Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi penanganan dengan skala 1 sampai 5, di mana 1 itu tidak penting sampai dengan 5 itu sangat-sangat penting. Kemudian dilanjutkan dengan penjumlahan bobot kekuatan dan kelemahan untuk dihitung bobot relatif untuk setiap indikator yang ada pada kekuatan dan kelemahan, sehingga didapatkan total nilai bobot adalah 1 atau 100%. Langkah selanjutnya yaitu menentukan rating. Rating digunakan untuk penilaian kita terhadap kemungkinan yang akan terjadi pada jangka pendek, misalnya 1 atau 2 tahun ke depan. Nilai rating untuk variabel kekuatan yaitu 1 sampai 4, 1 untuk indikator sangat lemah, sehingga 4 itu indikator sangat penting. Berdasarkan 5 peluang dan 5 ancaman yang dimiliki, maka hasil IFAS usaha kami memiliki total bobot sebesar 1 dan total skor adalah 3,77. Untuk EVAS, begitu juga untuk faktor EVAS ini, penentuan bobot dan rating sama dengan penentuan IFAS. Semakin mendekati angka 1, maka semakin banyak ancaman dibanding dengan peluang, dan semakin mendekati 4, semakin banyak peluang dibanding dengan ancaman. Berdasarkan 5 peluang dan 5 ancaman yang dimiliki, maka hasil EVAS usaha kami memiliki total bobot sebesar 1 dan total skor adalah 3,41. Untuk skor EVAS dan IPAS kami memposisikan bisnis ini ada dalam kuadran 1 yang dapat kita lihat pada matriks di slide selanjutnya. Ini merupakan posisi bisnis kami dalam SWOT, yaitu menunjukkan posisi usaha salad ini berada pada kuadran 1, yaitu berada dalam posisi tumbuh dan berkembang. Hal ini ditunjukkan bahwa secara internal mempunyai kekuatan yang baik dan secara eksternal juga mempunyai posisi yang cukup baik. Untuk strategi pemasaran usaha kami, yaitu dengan memilih tempat strategis, di mana tempat tersebut dapat menggunakan lemari pendingin untuk mengurangi efek yang tidak baik pada produk. Kami menggunakan media sosial untuk menawarkan produk dan memberikan diskon pada produk yang kami jual dengan batas pembelian yang kami tentukan. Produk kami menggunakan kemasan yang unik dan menarik. Selain itu, kami menawarkan melalui mulut ke mulut, tetangga, dan menitipkan ke warung-warung atau toko untuk langkah awal penjualan salad buah kami. Adapun struktur organisasi dari usaha kami yaitu adanya pemilik, bagian pemasaran, bagian produksi, dan bagian operasional. Selain itu, usaha kami sudah memenuhi perizinan sebagai berikut. Yang pertama, izin usaha, izin gangguan, izin kesehatan dan lingkungan hidup, sertifikat halal, izin merek, dan izin BPOM. Adapun kegiatan praoperasi yang kami lakukan dari mulai survei pasar hingga kegiatan operasional menghabiskan waktu selama 5 minggu. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Krisnawati. Izin melanjutkan presentasi Pak Nurdin. Tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan digunakan merupakan lahan milik pribadi.
tanah dan bangunan ini terdapat 2 lantai. Yang pertama, lantai pertama digunakan untuk operasional penjualan, kasir, dan toilet. Sedangkan lantai 2 digunakan untuk ruang pemasaran, ruang istirahat, ruang produksi, serta musola. Di depan ruko terdapat lahan sedikit yang dimanfaatkan untuk lahan parkir. Slide. Salto buah Bekasi atau salad topping buah Bekasi ini mempunyai 70% terdiri dari aneka macam buah-buahan yang segar, kemudian 20%-nya dressing yang sangat menyegarkan, dan 10%-nya topping yang ada macam-macamnya. Dan ini penampakan dari salto buah Bekasi. Slide selanjutnya. Proses produksi. Yang pertama, buah-buahan dipotong sedemikian rupa semenarik mungkin, kemudian setelah dipotong-potong dimasukkan ke dalam lemari es agar tetap segar. Yang kedua, kita membuat dressing, yaitu dengan mencampur bahan-bahan seperti mayones, kental manis, yogurt ke dalam satu wadah, kemudian diaduk sampai rata. Di mangkok terpisah atau cup, kita masukkan buah-buahan yang telah kita potong-potong tadi, kemudian disiram dengan dressing, ditaburi dengan topping sesuai dengan keinginan pelanggan. Toppingnya terdiri dari granola, oat, keju, es krim, nata de coco, dan lain-lain. Sebelum dihidangkan, salto ini dimasukkan ke dalam kulkas. Slide selanjutnya. Komposisi produk. Komposisi produk yaitu bahan utama adalah buah-buahan yang segar seperti pisang, alpukat, mangga, apel, jeruk, stroberi, anggur, kiwi, pir. Kemudian untuk toppingnya ada oat, granola, nana de coco, es krim, yogurt, keju, chia seed, dan lain-lain. Untuk peralatan produksi ada lemari pendingin, seperangkat alat pemotong buah-buahan, seperti pisau, telenan, parutan keju, meja kursi, komputer, mangkok, untuk membuat dressing wadah, dan lain-lain. Slide selanjutnya. Keunggulan produk ini yaitu yang pertama, memanfaatkan beberapa macam buah dan topping. Yang kedua adalah konsumen dapat memilih dan memesan sesuai selera. Yang ketiga, bahan produk yang baik dan higienis. Yang keempat, meningkatkan lemak baik dan akan terhindar dari lemak jahat. Yang kelima, makan salad akan mendapatkan serat yang baik untuk tubuh sehingga dapat melancarkan pencernaan. Yang keenam, makan salad akan mengurangi asupan kalori selama makan siang atau malam. Yang tujuh, salad buah setiap hari memberikan banyak nutrisi kepada sel-sel tubuh. Yang kedelapan, salad membantu kita terhindar dari gangguan jantung dan tekanan darah. Yang kesembilan, pas dikonsumsi sebagai menu diet, hal ini karena salad mengandung vitamin dan protein yang cukup tinggi sehingga sangat baik untuk kesehatan. Next. Usaha ini bersumber dari 4 orang anggota, yaitu membutuhkan modal awal sebesar 25 juta rupiah. Sebagai pemilik, mengeluarkan modal sekitar 10 juta rupiah, kemudian 3 anggota mengeluarkan modal 5 juta, 5 juta, 5 juta, total 25 juta. Next. Untuk kebutuhan pembiayaan atau modal awal investasi, yaitu digunakan 1. Perizinan dan administrasi sebesar 3 juta. Untuk perlengkapan dan peralatan seperti kulkas 3 juta, etalase 2 juta, komputer 3 juta, standar banner 1 juta, alat produksi 2 juta, kursi dan meja 5 juta. Total 16 juta. Untuk biaya lainnya 1 juta. Jadi jumlah keseluruhan yaitu 20 juta untuk modal awal investasi. Next. Rincian operasional awal produksi. Biaya bahan produksi per hari yaitu 1 juta. Untuk biaya listrik telepon 1.500.000, promosi 1 juta, biaya lain-lain 1 juta. Jadi
total kesemuanya 5 juta untuk rincian awal produksi. Total biaya yang digunakan adalah 25 juta rupiah. Biaya operasional per bulan, yaitu untuk gaji dari 4 anggota tadi, kurang lebih untuk pemilik 2.500.000, operasional 1 juta, produksi 1 juta, pemasaran 1 juta, jadi totalnya 8.500.000. Untuk biaya bahan produksi dalam 1 bulan yaitu 26 juta. Biaya listrik telepon 1.500.000, totalnya menjadi 38 juta rupiah. Next. Untuk rencana pendapatan 1 tahun ke depan, setiap bulannya meningkat sekitar 10%. Untuk bulan pertama yaitu kita menghasilkan 2.600 cup, yang satu cupnya dijual dengan harga 30.000 sehingga omsetnya 78 juta rupiah. Bulan kedua naik sekitar 2.860 cup menjadi 85.800.000 sampai bulan ke-12 yaitu 7.418 mencapai omset 220.543.103. Next. Untuk analisa keuntungan, biaya operasional per bulan yaitu 38 juta rupiah, sedangkan biaya operasional per tahun dikalikan 12, 456 juta rupiah. Biaya investasi 20 juta rupiah, pendapatan per tahun yaitu 1.667.974.134. Sedangkan modal yaitu biaya operasional per tahun ditambah biaya investasi. Hasilnya 476 juta rupiah. Untuk laba yaitu dikurangi dengan modal. Hasilnya 1.100.901.974.134. Jadi usaha salad buah ini mendapatkan laba selama 1 tahun adalah 1.191.974.134, sehingga usaha ini layak untuk didirikan. Kami lanjutkan ya, Bu. Analisa kelayakan usaha. Diasumsikan usaha salto buah Bekasi mampu memproduksi 100 cup per hari atau setara dengan 2.600 cup per bulan dan dijual dengan harga 30.000 per cup. Kami menentukan biaya tidak tetap per bulannya dengan perhitungan sebagai berikut. Maka diperoleh biaya gaji, biaya bahan, biaya listrik, promosi, dan lain-lain, total biaya per bulan 38 juta. Untuk biaya tetap per bulan, perizinan, perlengkapan, dan biaya lain, sejumlah 20 juta per bulan. Biaya tetap maka biaya investasi dibagi 12 bulan, sekitar 1.668.000. Biaya produksi dalam 1 bulan, biaya tetap ditambah biaya tidak tetap. Biaya tetap 1.668.000 ditambah biaya tidak tetap 38 juta. Maka diperoleh biaya 39.668.000 rupiah. Untuk perhitungan biaya variabel per unit, biaya tetap 38 juta, jumlah produksi per bulan diasumsikan 2.600. Maka perhitungan biaya variabel per unit, biaya tetap dibagi biaya jumlah produksi per bulan, yaitu dengan hasil biaya variabel per unit sebesar 14.615. Untuk hasil usaha, dengan asumsi produksi per hari 100 cup, dengan harga jual 30.000, maka diperoleh per hari akan memperoleh hasil usaha 3 juta rupiah. Untuk perhitungan selama kegiatan selama 1 bulan itu 26 hari, hasil usaha 3 juta dikali 26 hari yaitu 78 juta rupiah.
Izin melanjutkan untuk laporan laba rugi dan benefit cost di mana hasil usaha kami yaitu 78 juta. Biaya produksi per bulannya 39.668.000, maka laporan laba ruginya yaitu 40 juta didapat dari hasil usaha dikurangi biaya produksi. Dan benefit cost-nya yaitu 1,97 dari hasil usaha dibagi biaya produksi per bulan. Karena hasil benefit cost kami 1,97 kali lipat, maka salad ini layak dijadikan untuk usaha. Adapun jangka waktu modal kembali yaitu investasi ditambah biaya tetap dibagi laba rugi selama 1 tahun, atau laba yang tadi kami dapatkan dikali 12 sehingga didapat jangka waktu modal kembalinya 0,12 atau modal akan kembali setelah 1 bulan 2 hari produksi atau penjualan. Break even point. Biaya tetap 39.668.000, harga jual per unit 30.000, biaya variabel per unit 14.615. Perhitungan kuantiti break even point, biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Hasilnya adalah 2.578. Untuk price break even point dengan rumus biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit dikalikan harga jual per unit. Maka didapat price BEP 77.352.600. Jadi usaha salad buah ini harus dapat mencapai penjualan sebanyak 77.352.600 atau dengan kuantiti 2.578 untuk harga BEP-nya. Tujuan proposal, rencana pendirian usaha Salto Buah Bekasi yang beralamat di Jalan Agus Salim nomor 9 Kota Bekasi sebagai gambaran bagaimana proses perencanaan produksi dan penjualan dari usaha salad buah kami dan menjabarkan potensi serta resiko dari bisnis ini. 3. Proposal bermanfaat dan dapat memberikan informasi yang lengkap bagi pembacanya. Ucapan terima kasih. Kami menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, serta dukungan kepada Ibu Suci Rizky Nurul Aini, MSI, selaku dosen koordinator mata kuliah bisnis dan kewirausahaan laboratorium medik. Yang kedua, yang terhormat Bapak Dr. Andes Nurdin SAP, MMRS, selaku pembimbing dan dosen mata kuliah bisnis dan kewirausahaan laboratorium medik yang telah banyak memberikan arahan dalam penyusunan proposal ini. Yang ketiga, semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan dalam penyusunan proposal ini. Saran dan masukan. Dalam pendirian usaha sebaiknya dipersiapkan segala sesuatunya dengan matang dan tepat, sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, dalam berwirausaha diperlukan keyakinan, percaya diri, dan keuletan. Ketiga, seorang wirausaha haruslah selalu kreatif dan inovatif, serta selalu mengikuti tren dan selera konsumen, agar pelanggan tidak mudah bosan. Semangat wirausaha harus selalu tertanam dalam diri kita dan jangan mudah menyerah menghadapi berbagai hambatan dan masalah. Yang kelima, sebagai wirausahawan yang baik, kami tidak akan membiarkan usaha ini berjalan secara mendatar atau stagnan. Kami akan terus mencoba memperbaiki kualitas pekerjaan kami agar para peminat dan konsumen puas atas produk makanan yang kami buat. Dikarenakan apabila kualitas produk makanan kami tidak ditingkatkan, kemungkinan besar usaha ini tidak akan maju dan terancam bangkrut. Sekian presentasi proposal kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.